Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Anjar. Hari ini kita akan membahas materi matematika mengenai penyajian data ya di kelas 4 tema 8. Jadi ini adalah KD atau kompetensi dasar 3.5 di tema 8. Yang kemarin tentang satuan pengukuran berat, panjang, dan waktu serta kuantitas itu adalah KD 3.4 gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian lakukanlah pembiasaan seperti biasa. Yang pertama, silakan kalian sholat duha terlebih dahulu 2 rakaat. Kemudian kalian hafalkan perkalian 7. Ya, kemarin sudah perkalian 6, sekarang perkalian 7 gitu. Setelah itu baru kalian siapkan buku tulis dan catat bagian-bagian yang penting ya. Insya Allah pelajaran hari ini lebih mudah ya, karena tidak pakai rumus, hanya menggunakan data. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ini dia kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yaitu 3.5 dan 4.5. 3.5 ini pengetahuan dan 4.5 ini keterampilan, yaitu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi yang pengetahuannya kalian bisa menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang. Yang KD 4.5 kalian bisa membuat ya diagram batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. Oke, kita mulai materinya. Ini dia materinya. Jadi materi yang akan disampaikan berkaitan dengan penyajian data adalah nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan data atau adanya pengumpulan data, dan apa sih data gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengolah data ya, bagaimana cara menyajikan data, baru nanti kalian akan diberi latihan soal. Oke, simak pembelajaran hari ini sampai tuntas. Jangan sampai kamu skip, karena nanti kalau kamu skip, pengetahuanmu, pemahamanmu tidak penuh ya, atau tidak maksimal. Oke? Materi pertama tentang data. Apa sih data gitu ya? Jadi data ini merupakan informasi yang kita peroleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Nah, di sini udah ada contoh. Jadi contohnya itu adalah misalnya kamu ditanya oleh ibu guru berapa berat badan kamu, Nak. Nah, bu guru mengumpulkan data siswa kelas 4A misalnya sebanyak 32 siswa dengan berat badan. Misalnya yang pertama si Andi 34 kilo, si Dayu 42 kilo, si Lani 31 kilo. Nah, itu adalah namanya data. Jadi data itu nama orang ya, kemudian apa yang dicari. Kalau yang tadi dicari itu adalah berat badan, berarti berat badan siswa gitu. Misalnya data tempat lahir siswa. Nah, misalnya si Andi lahirnya di Jakarta, si Dayu lahirnya di Depok, si Lani lahirnya di Jakarta juga. Nah, itu data tempat lahir siswa. Atau misalnya ada data tentang bulan kelahiran. Andi misalnya bulan Mei, Dayu bulan Mei, Lani bulan Mei misalnya. Berarti semuanya bulan Mei gitu. Nah, itu disebut data. Jadi data itu adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, observasi, atau penelitian. Paham sampai sini ya?
Nah, jika kalian sudah yang namanya mengumpulkan data, kalian harus mengolah data. Mengolah data yang pertama bisa menggunakan tabel gitu ya. Apa sih tabel? Tabel ini penyajian data yang harus disajikan sedemikian rupa. Ada baris, ada kolom supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi ingat tabel itu berisi kolom dan berisi baris. Baris itu yang turun ke bawah, kolom itu yang ke samping gitu ya, baris dan kolom. Nah, kolom berisikan frekuensi atau labelnya, sedangkan baris berisikan data berdasarkan kolom. Nah, misalnya kita masukin tuh data yang tadi pertama. Kalau si Andi 34 kilo, si Dayu 42 kilo, si Lani 31 kilo. Kita masukin ke tabel. Contohnya, cekidot. Oke, jadi ini contoh yang namanya tabel ya. Yang warna biru ya, ada tulisan nomor, nama, berat badan, itu adalah kolom. Jadi kalau misalnya kotaknya ke samping namanya kolom, kotaknya ke bawah yang ada nomor 1, 2, 3, nama Andi Dayulani, berat badan 34, 42, 31, itu namanya baris gitu. Jadi kalau kita hitung kolomnya, nomor 1 nama, 2 berat badan, 3 berarti ada 3 kolom. Barisnya nomor 1 1 1 2 2 3 3 berarti ada 4 baris, 3 kolom dan 4 baris. Ini namanya tabel ya. Jadi tabel itu garis kotak-kotak banyak yang berisi kolom dan baris. Dan ini gampang banget, tinggal masukin ya. Misalnya ya berat badan tadi kan kita contoh awalnya ya. Ya berarti di atasnya tulis berat badan. Andi 34 kilo, Dayu 42 kilo, Lani 31 kilo. Paham ya? Gampang kan? Iya. Silahkan dicatat jika menurut kalian ini penting. Selanjutnya, selain tabel, kita juga bisa menggunakan diagram batang ya untuk dapat menyajikan data. Jadi kalau di diagram batang ini bentuknya persegi panjang, tegak maupun mendatar. Nah, diagram batang ini dapat digunakan juga untuk membandingkan frekuensi. Contohnya itu tuh ada yang di paling bawah ya, ada biru, kuning, merah, hijau, biru, kuning lagi. Itu adalah contoh diagram batang ya untuk menyajikan data. Nah, di sebelah kiri ya kan diagram itu bentuknya persegi panjang. Bagian kiri ke bawah atau tinggi atau lebarnya itu yang sebelah kiri lebar itu disebut label, pelabelan. Bukan pelabelan, tapi isinya adalah frekuensi atau jumlahnya. Sedangkan yang mendatar horizontal, yang vertikal itu baru pelabelan masing-masing namanya. Oke, kita lihat aja contohnya langsung ya, cekidot. Oke, ini adalah contoh diagram batang yang sudah kakak buat. Nah, ini namanya diagram batang pasti ada judul, namanya diagram batang berat badan siswa kelas 6 SD Pelita Jaya gitu ya. Nah, seperti yang kakak bilang bentuknya seperti persegi panjang, namanya juga batang kan nih. Batang-batangnya itu persegi panjang. Nah, di dalam batang itu ada yang informasi nih. Nah, sebelah kiri ini adalah frekuensi ya, frekuensi atau apa namanya ya, kalau ini berat badan ya berarti dalam bentuk kilogram gitu ya, dalam bentuk kilogram di sebelah kanan, sebelah kiri maaf. Nah, di bagian bawah adalah nama-nama yang memiliki berat badan yang pastinya berbeda-beda. Contoh Andi berat badannya 36. Berarti kita bikin persegi panjang ya si Andi sampai angkanya 36 ya. Karena di sini 35 berarti satu sedikit lagi 36 ya. Kemudian kita tulis di atasnya 36.
gitu ya. Nah, ini dapetnya dari mana, Kak? Kok bisa Andi 36? Kita dapatkan dari data yang tadi kita peroleh dari observasi. Gitu ya. Jadi, dari data atau observasi Andi 36, Budi 39, Dayu 42, Lan 31 kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang berarti persegi panjang tuh ya. Nah, Andi dapat 36. Terus abis Andi ada ada Budi dulu. Budi kita bikin Budi namanya 39. Berarti kita cari angka yang mendekati 40 karena 39 kilo dia beratnya. Oh, berarti 39. Tulis 39. Digambarlah warna biru ya kan? Persegi panjang, tulis 39 kilo. Kemudian Dayu 42. Wah, Dayu malah lebih gendut. Kita cari 40 mendekati 2 berarti 42 sekitar segini ya. Kita bikin persegi panjang lagi, terus ditulis di atasnya 42. Nah, seperti itu ya. Lani 31 kilo. Oke, 31 kilo Lani ya. Kita tarik garisnya, kemudian kita bikin persegi panjang. Ya, jadi ini disebut diagram batang, bentuknya persegi panjang. Ya, yang sebelah kiri itu tergantung, misalnya berat badan berarti di sini adalah berat badan. Kalau tinggi badan berarti di sini tinggi badan, gitu ya. Kemudian yang di bawahnya pasti informasi mengenai nama atau tahun, gitu. Misalnya nama orang, berapa sentimeter tinggi badannya sebelah kiri. Gitu. Ini diagram batang. Jadi beda ya kalau sama tabel. Kalau tabel ada kolom, ada baris. Kalau ini nggak ada kolom, nggak ada baris, tapi disajikan saja dalam bentuk persegi panjang atau ya kan dalam bentuk persegi panjang atau diagram batang. Selanjutnya ada diagram garis. Nah, diagram garis ini sebenarnya hampir sama seperti diagram batang, hanya saja penyajiannya itu dia menggunakan garis. Karena namanya aja diagram garis kan, berarti penyajian datanya menggunakan gambar garis. Nah, garis ini juga diperoleh dari data yang sudah kita dapatkan melalui wawancara, info, atau lain-lain gitu ya. Nah, garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai ya. Contoh diagram ya. Jadi diagram garis yang tadi ya, Andi 34 kilo. Berarti kita pertama membuat dulu garis bantuan ya. Garis bantuan Andi misalnya di sini kita beri titik-titik yang berwarna merah nih ya. Kemudian kita beri titik-titik sampai 34. Nah, berarti di sini nih karena sebelum 35 gitu ya. Begitu ya contohnya. Baru dikasih titik. Kemudian Budi 39. Oke, 39 berarti dekat sini. Kasih titik-titik lagi ke Budi gitu ya. Budi terus 39. Berbeda ya, kalau tadi diagram batang pakai persegi panjang, kalau ini pakai titik-titik, ini pakai penggaris bikinnya. Dayu 42 berarti kita bikin 42. Kasih garis Dayu ke atas, kemudian garis jumlahnya, ingat jumlahnya ada di sebelah kiri, nama orangnya ada di sebelah kanan, sampai lurus ya. Oke, titik. Kemudian Lani 31 ya, tarik garis juga dari Lani, kemudian angkanya 31. Nah, kemudian namanya juga garis ya kan, diagram garis, berarti titik-titik yang udah kita buat adalah ya, titik-titik yang sudah kita buat ini kita jadikan satu. Nah, jadilah garis seperti garis berwarna biru itu. Gitu ya. Jadi kalau diagram garis
terbentuk dari titik-titik dulu. Titik-titiknya kemudian dihubungkan dari Andi ke Budi, Budi ke Dayu, Dayu ke Lani. Nah, dari sini kelihatan nih yang berat badannya paling tinggi yaitu si Dayu, berat badannya yang paling kecil yaitu si Lani gitu. Dilihat dari garis yang menjulang tinggi dan menjulang ke bawah. Oke, nah ini adalah diagram batang dan garis. Jadi ada yang disebut dua sumbu, ada sumbu X yang mendatar ya, dan sumbu Y yang dari atas ke bawah ya. X dan Y disebut sumbu. Nah, banyak data itu adanya di sumbu Y atau sumbu tegak. Sedangkan di sumbu datar adalah jenis kategori. Nah, ini adalah titik pangkal 0, yaitu dimulainya dari 0 semuanya ya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5 kalau jumlahnya itu sedikit. Tapi kalau seperti tadi ada 42 boleh dengan skala 5, 0, 5, 10, 15, 20 atau kelipatan 5 dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam sumbu tegak atau banyaknya data itu tergantung ada berapa yang paling tingginya. Sedangkan kalau jenis kategori itu tetap dari 1 sampai 2, 3, 4 itu berurutan, nggak bisa pakai skala. Gitu ya, jadi yang perlu diingat adalah kalau tabel ada kolom sama baris, ya kan? Tapi kalau diagram batang atau diagram garis ada dua sumbu X dan Y. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, ayo kita uji pemahaman kalian ya. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Oke, soalnya nggak usah banyak-banyak, satu aja ya. Silakan kalian tulis nih. Dari hasil wawancara ada 48 anak mengatakan bahwa 4 anak suka olahraga voli, 8 anak suka olahraga sepeda, 10 anak suka olahraga bulu tangkis, 14 anak suka olahraga sepak bola, 12 anak suka olahraga renang. Kalian bikin yang pertama tabel. Berarti nanti kolomnya ada nomor, ada kegemaran siswa, dan ada jumlah siswa. Ada 3 kolom. Barisnya tinggal disesuaikan, misalnya gemar voli berapa, gemar sepeda berapa, gemar bulu tangkis berapa, gemar sepak bola berapa, gemar renang berapa. Itu yang tabel pertama. Yang kedua, kalian bikin diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang. Harus berbentuk persegi panjang dengan jumlah yang disesuaikan dengan tabel atau data tersebut. Ya, voli 4 anak doang, berarti nanti gambarnya gimana. Diagram garis juga sama, tinggal ditarik garisnya gitu ya. Kalau garis pakai garis, nanti garisnya masing-masing tinggal disambung. Jadi voli 4 dikasih titik, sepeda 8 dikasih titik, nanti 4 nyambung ke 8, nyambung ke 10, nyambung ke 14, nyambung ke 12. Itu namanya diagram garis. Paham ya? Oke, silakan kerjakan secara mandiri tugasnya. Cuman satu soal, tapi anaknya ada 3 ya, beranak 3. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Kalau tidak paham, tanyakan langsung ke bu gurunya masing-masing. Oke, jangan malu untuk bertanya ya, atau kalian putar lagi videonya sampai paham ya. Mudah-mudahan paham karena ini gampang banget, nggak pakai rumus ya, cuman mindah-mindahin data. Oke, kalau begitu, terima kasih atas perhatian kalian. Bu Guru ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Ya, silahkan kerjakan, semangat
ya. Jangan malas, harus rajin. Oke, good luck. Bu Guru ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.